Ketemu lagi sama kami ya. Kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini kami yang gak sendirian. Ada tuh Kak Astri tuh yang lagi memperhatikan. Itu Kak Astri ya. Nah, Kak Astri ada tugas hari ini. Tugasnya adalah melihat, menyaksikan apa yang akan kakak lakukan. Nanti dia akan menceritakan kembali. Nah, hari ini kakak mau renungan dulu nih teman-teman. Renungannya dari Matius pasalnya yang ke-19 ayat 13 sampai 15. Nah, judulnya itu Yesus memberkati anak-anak. Wah, Yesus memberkati anak-anak. Wah, luar biasa ya. Nah, katakan begini ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ya teman-teman ya. Wah, ini renungannya. Katanya di sini Tuhan Yesus mau supaya anak-anak itu datang kepada Dia. Jangan dihalang-halangi. Wah, luar biasa. Kita bersyukur ya, kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan bilang kita nggak boleh dihalang-halangi datang untuk kepada Tuhan ya. Karena Tuhan bilang di sini jelas-jelas dibilang, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Wah, ini renungan yang bagus banget nih. Kami yang mau catat dari Matius 19 ayat 13 sampai 15. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Anak-anak. Tuhan Yesus mau supaya anak-anak dibawa kepada Dia. Jangan dihalang-halangi. Wah, baik banget Tuhan Yesus ya. Wah, bersyukur sekali bisa baca firman Tuhan ini hari ini. Sekarang kami mau berdoa dulu dah. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berfirman dalam firman Tuhan hari ini dalam Alkitab bahwa Engkau mengasihi anak-anak dan supaya anak-anak datang kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Wah, senang sekali sudah baca firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang kita mau dengar dan saksikan apa yang sudah disaksikan oleh Kak Astri dengan peragaan kakak tadi ya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Jadi kami tadi itu kayaknya lagi renungan. Kak Mia baca Alkitab, habis itu Kak Mia menulis, kemudian terakhir Kak Mia itu berdoa. Nah, tadi itu Kak Mia lagi renungan dari Matius 19 ayat yang ke-13 sampai 15 tentang anak-anak itu nggak boleh dihalang-halangi untuk datang kepada Tuhan ya, karena Tuhan Yesus itu mengasihi anak-anak. Jadi anak-anak itu harus dibawa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Dadah. Nah teman-teman, kita udah denger ya, tadi Kak Astri bilang apa yang Kak Mia sedang lakukan. Dia udah menceritakan apa yang dia saksikan. Nah teman-teman, kenapa ya tadi kayak gitu? Sebenarnya ada maksudnya teman-teman. Hari ini kita mau belajar satu bagian firman Tuhan. Temanya adalah kamu adalah saksiku. Nah, sebelumnya kita mau ayat hafalannya dulu ya. Ayat hafalan hari ini adalah dari Lukas 24 ayat 47. Ayo dibuka dulu Alkitabnya. Lukas 24 ayat 47. Oke, yang sudah dapet kita baca sama-sama ya, seperti yang ada di layar. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Lukas 24 ayat 47. Oke teman-teman ya, sekarang teman-teman hafal firman Tuhan ini. Baca dan hafalkan firman Tuhan ini. Kak Mia sekali lagi baca. Dan lagi
dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Lukas 24 ayat 47. Oke, tema hari ini adalah kamulah saksiku atau kamu adalah saksiku, kata Tuhan Yesus. Ini masih berkaitan sama renungan kita yang minggu lalu teman-teman, tentang Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Nah, dia menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Ya, nah waktu itu teman-teman, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ya, murid-muridnya langsung kaget. Wah, kok gitu ya? Entah apa lain dalam pikiran mereka ya. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hati murid-murid teman-teman. Tuhan Yesus bilang begini, damai sejahtera bagi kamu. Mereka masih terperangah juga teman-teman. Tuhan Yesus langsung bilang begini lagi, Coba, ini lihat tanganku yang berlubang paku. Kalian boleh merabanya. Rabalah, ini aku, katanya. Waktu itu murid-muridnya langsung pegang, bener ya. Wah, Tuhan Yesus kita yang beberapa hari lalu mati, sekarang ada di tengah-tengah kita. Dia benar-benar bangkit. Wah, mereka kaget, mereka senang. Kalau Tuhan Yesus masih melihat dalam wajah dari murid-murid itu ya, masih melihat kekagetannya mereka. Kemudian Tuhan Yesus bilang begini, ada ikan nggak? Sini, yuk, aku mau makan, katanya. Oh, teman-teman, sempat-sempatnya ya Tuhan Yesus cari ikan waktu itu. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan Yesus. Dia bukan hantu ya. Kemudian dia makan ya. Wah, murid-muridnya langsung bilang, wah, Tuhan kita benar-benar hidup. Kita sudah memegang dia. Dia benar-benar manusia. Wah, Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kita. Bahkan sampai makan ikan goreng dengan mereka ya. Tuhan Yesus menunjukkan keberadaannya di tengah-tengah muridnya waktu itu teman-teman. Yang mereka bersuka cita, mereka sangat senang ya, menyaksikan bahwa benar Tuhan Yesus waktu itu bilang begini ya, Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Benar dia bangkit. Langsung Tuhan Yesus bilang gini, semua yang ada dalam firman Tuhan harus digenapi, bahwa saya harus menderita, mati, kemudian dikuburkan, dan saya akan bangkit pada hari ketiga. Semua nubuatan firman Tuhan tergenapi, katanya begitu. Nah, hati murid-murid pada saat itu sangat bersuka cita teman-teman. Karena Tuhan mereka, Tuhan kita yang saat ini kita sembah, tidak pernah ingkar, tidak pernah bohong. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Wah, luar biasa ya. Kemudian Tuhan Yesus bilang begini sama mereka, kamu adalah saksiku. Ya, di ayat 47 tadi bilang ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, maksudnya mulai dari tempat tinggal mereka teman-teman. Ya, berarti itu tugas yang dikasih oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, pada saat ini ajaibnya teman-teman. Pada saat itu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti tentang firman Tuhan. Pikiran murid-murid itu dibuka oleh Tuhan sehingga mereka mengerti firman Tuhan. Hati mereka berkobar-kobar. Ya, Kak Mia percaya waktu itu mereka berkobar-kobar pasti ya, karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan penyataan yang luar biasa. Nah teman-teman, singkat cerita nih ya, setelah peristiwa itu apa yang terjadi dengan ke-11 murid? Waktu itu sih 12 ya, tapi minus Yudas Iskariot karena sudah mengkhianati Yesus ya. Akhirnya 11 murid ini, apa ya yang terjadi dengan mereka? Siapa di sini yang masih hafal 12 murid Tuhan Yesus? Ayo, boleh disebutin. Apa? Yohanes, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Lukas? Lukas nggak masuk ya, nggak masuk dalam 12 ya. Siapa lagi? Apa? Yudas? Ya, wah pinter-pinter ya teman-teman ya. Nah sekarang murid yang pertama dulu nih, Simon Petrus. Nah, Simon Petrus disuruh oleh Tuhan memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa ke segala bangsa. Kemana dia pergi?
Simon Petrus dia pergi ke Lida, Yope, Antioquia, Korintus dan Roma. Wah, banyak ya kota yang dijalani oleh Simon Petrus ya, untuk memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa seperti pesan Tuhan tadi. Kemudian yang kedua, siapa lagi ya muridnya ya? Simon Andreas. Nah, kalau Andreas ini dia pergi ke Makedonia dan Yunani. Wah, dua negara yang padat penduduknya ya. Ini teman-teman. Kemudian siapa lagi? Siapa? Oh iya benar, Yakobus. Nah, Yakobus ini luar biasa teman-teman. Waktu dia ada di Yerusalem, waktu itu dia menjadi martir ya. Dia dibunuh oleh Herodes. Walaupun dia masih di Yerusalem, dia tetap memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Wah, itu Yakobus. Kemudian Yohanes. Nah, Yohanes ini dia menggembalakan jemaat yang ada di Efesus waktu itu ya. Dan juga teman-teman kalau lihat Alkitab ya, Injil Yohanes, kemudian 1, 2, 3 Yohanes sama kitab Wahyu itu ditulis oleh ini murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes ini teman-teman. Dia memberitakannya juga sehingga teman-teman bisa baca ya. Iya, bisa baca nas firman Tuhan ini sekarang. Luar biasa bukan? Nah, sekarang Filipus. Filipus itu kemana ya? Filipus itu dia pergi ke Turki. Yuk, siapa yang suka makan kebab? Kebab? Wah, Filipus pergi ke Turki. Dia memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalam Yesus itu ke Turki, teman-teman. Terus Thomas yang minggu lalu ya bahas Thomas yang gak percaya sebelum dia mencucukkan ya jarinya ke lubang pakunya di tangan Tuhan Yesus. Ya ternyata dibaharui hatinya teman-teman, dan dia pergi melayani sampai ke India. Aja ya, sampai ke India teman-teman. Nah, orang-orang India akhirnya bisa mendengar tentang Kristus ya. Kemudian siapa lagi? Yakobus anak Alfeus. Wah, Yakobus anak Alfeus dia pergi ke Persia. Agak keriting lidahnya kakak bilang Persia. Dia pergi pelayanan ke Persia teman-teman, memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kemudian selanjutnya, wah banyak ya. Kemudian Tadeus. Nah, Tadeus ini pergi ke Mesopotamia dan Persia juga. Ya, kayaknya mereka waktu itu barengan ya sama Yakobus ya. Tapi kakak nggak tahu sih. Tapi yang tercatat dia pelayanan sampai ke Mesopotamia dan Persia. Terus selanjutnya, muridnya selanjutnya adalah Simon orang Zelot. Simon orang Zelot ini pelayanan kemana? Jauh nih teman-teman. Sampai ke Mesir, benua Afrika, Mauritania, Libya dan Britania. Wah, Bapak Simon orang Zelot ini banget ya. Sampai jauh-jauh gitu dia mau pergi ya dengan semangat memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya yang ke-10. Udah 10 aja. Yang ke-10 adalah Matius. Matius dia pergi ke Partia dan Utopia. Ya, dia ke Partia dan Utopia teman-teman. Wah, dia pelayanan sampai ke sana. Luar biasa. Dan yang ke-11 itu namanya Bartolomeus. Nah, Bapak Bartolomeus ini juga pergi ke beberapa negara yang jauh. Ke India, ke Ethiopia, Mesopotamia, Partia, Licaonia, dan Armenia. Nah teman-teman ya, jelas sekali mereka itu diberikan semangat, dipimpin oleh Tuhan untuk memberitakan apa tadi? Pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama siapa? Tuhan Yesus kepada segala bangsa. Luar biasa, mereka menjadi saksi. Apa yang mereka lihat, yang mereka alami bersama dengan Tuhan Yesus, mereka saksikan sampai kepada segala bangsa teman-teman. Akhirnya kita yang menerima bukan? Iya, sampai hari ini kita bisa menyebut diri kita anak Tuhan Yesus, orang Kristen ya, yang mempercayai Tuhan Yesus. Itu karena diawali oleh para murid pada saat itu teman-teman. Alkitab yang kita pegang saat ini itu juga dituliskan ya, itu merupakan sebuah kesaksian juga untuk memberitakan tentang siapa Yesus, tentang pertobatan dan ampunan dosa di dalam Yesus, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Kita akan menerima janji keselamatan yang dari Tuhan. Wah, luar biasa teman-teman ya. Jadi memang hari ini kita mau belajar bahwa kita, kakak dan teman-teman semua
adalah saksi Kristus. Teman, apa yang teman-teman sudah alami bersama dengan Tuhan Yesus itu bisa kita ceritakan kepada orang lain, dan kita bisa menjadi saksi Kristus. Ya, teman-teman juga kan sudah bertobat nih. Bertobat dari, ya kakak nggak bisa sebutkan lah ya, kalau kakak sebutkan bisa sampai besok nggak habis-habis ya. Dosa kita yang banyak itu Tuhan sudah hapuskan, amin, ya kan? Nah, orang lain pun bisa. Banyak loh teman-teman sekarang orang yang minta dosanya dihapusin tapi nggak tahu mau kemana caranya. Gimana ya saya bisa lepas dari dosa saya ini? Banyak teman-teman. Nah, kita bisa menyaksikan bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus pertobatan dan pengampunan dosa bisa terjadi. Nah teman-teman, yuk kita menjadi saksi Tuhan. Kita beritakan kabar baik ini kepada orang lain. Yesus hidup, Yesus menang. Dia mengampuni dosa kita. Yang penting kita mau datang dan bertobat ya teman-teman ya. Saksikanlah itu kepada setiap orang yang teman-teman temui. Papakah, mamakah, kakekkah, adekkah, siapa saja ya. Mari kita saksikan ini kepada sebanyak mungkin orang yang kita temui. Oke teman-teman, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberikan kami jalan untuk mengenal Engkau. Kami sudah mengalami pertobatan. Kami sudah diampuni oleh Tuhan. Karena itu Bapa, tolong kami supaya kami juga bisa menyaksikannya kepada orang lain, sehingga mereka pun menerima kabar baik ini, mereka diampuni dosanya, mereka bertobat dan menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.